Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Karena nanti ada yang menyampaikan Presiden itu menakut-nakuti saja setiap sambutan. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan optimisme yang kita hadapi ke depan. Kenapa kita harus optimis? Nah, berkali-kali saya sampaikan, kita ini memiliki potensi besar, memiliki kekuatan besar, tapi sering kita lupakan. Kita memiliki sumber daya alam, SDA. Kita memiliki SDM, yang nanti akan muncul bonus demografi 2030 diperkirakan berapa? 201 juta tenaga produktif kita. Kemudian juga kita memiliki pasar yang besar, tidak hanya negara kita sebagai fondasi, tapi ASEAN 600 juta. Inilah kekuatan yang sering tidak kita sadari dan harus saya ingatkan terus, termasuk posisi kita di jalur perdagangan dunia. Kekuatan inilah yang harus kita ingat-ingat terus dalam rangka membangun sebuah strategi besar, bisnis negara, strategi besar, ekonomi negara, agar kita bisa mencapai visi yang kita inginkan. Memang sudah lama kita menyatakan ekonomi Indonesia ini terbuka, iya. Keterbukaan ekonomi, iya. Tapi jangan keliru mengartikan keterbukaan ekonomi. Ada kesalahan sama di Amerika Latin. Mereka juga membuka ekonominya. Dan tahun 50-an, tahun 60-an, negara-negara di sana sudah mencapai pada angka negara berkembang, negara berpendapatan menengah. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat secara detail? Saya nggak menyebut negaranya, sensitif. Apa yang terjadi? Sudah lebih dari 50, 60, 70 tahun negara mereka berkembang terus. Bukan berkembang terus, tapi menjadi negara berkembang terus. Menjadi negara berkembang terus. Saya ikuti ini ada apa? Ada problem apa di sini? Problemnya mengartikan keterbukaan itu membuka seluas-luasnya untuk investor. Ini benar, ini betul. Tapi hati-hati. Beda yang saya lihat di Taiwan dan Korea. Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek siapa sih yang tergantung pada kita, ternyata banyak sekali. Begitu batu bara kita stop 2 minggu saja, yang telepon ke saya banyak sekali, kepala negara, Perdana Menteri, Presiden. Oh ini tergantung, kok banyak sekali. Saya kaget juga. Urusan batu bara. Begitu juga minyak, CPO. Begitu kita stop, ya karena saya harus stop. Banyak pertanyaan dari luar, dari IMF, dari Bank Dunia. Kenapa stop? Ya karena dalam negerinya hilang barangnya. Saya harus utamakan rakyat saya dulu, saya sampaikan. Nggak bisa saya berikan ke kamu, kemudian kita kelabakan nggak punya minyak. Nggak bisa dong, nggak bisa saya. Pasti saya stop. Banyak yang menyampaikan itu keliru, ya terserah, nggak apa-apa. Pendapat orang berbeda-beda. Saya rakyat saya utamakan. Dan ternyata sampai sekarang stabilitas harga minyak goreng kan juga bisa kita lakukan tanpa harus cap. Bisa. Saya cek kemarin di 2 pasar baru sehari 2 hari kemarin.
masih di 14.000 dan sebagian di bawah 14.000. Kembali lagi ke keterbukaan. Jadi kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi, tetapi sekali lagi harus kita bisa mendesain negara lain tergantung pada kita. Harus, jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Ini yang saya lihat kekeliruan di Amerika Latin, hanya menjadi cabang. Banyak investor masuk, tetapi hanya menjadi cabang. Ekonominya tumbuh, tapi hanya menjadi cabang. Dan negara-negara itu saya lihat juga tidak membuat produk-produk yang negara lain bergantung. Sehingga ini tidak masuk ke global supply chains. Saya berikan contoh saja, Taiwan. Kenapa sih Taiwan begitu bisa meloncat? Hanya satu contoh aja. Mereka membuat chip. Fokus, strategik, dan kompetitif. Hanya di situ. Dan semua tergantung pada produk ini. Hanya satu produk. Belum produk-produk yang lain. Kemudian Korea juga sama. Saya lihat, kenapa ini melejit ini, kenapa? Saya lihat terus, saya lihat. Yang membuat mereka melejit salah satunya, ini hanya salah satu, membuat komponen-komponen digital. Sehingga perusahaan-perusahaan besar di Amerika semuanya tergantung pada dia. Butuh dia. Saya sering tanya, kenapa sih Korea melakukan itu? Saya tanya langsung ke presidennya saat itu. Kenapa? Seperti negara-negara lain senangnya mengikuti jejaknya Barat. Nah, kalau kita mengikuti, ya kita selalu di belakangnya terus. Kalau kita naik tangganya mengikuti, ya kita akan di bawahnya dia terus. Padahal kita memiliki kekuatan besar tadi yang saya sampaikan. Tidak bisa. Apalagi berangkatnya aja paling belakang, ngikuti ya di belakang terus. Ingat ini, mereka nggak mau itu. Selalu kalau pas ngomong-ngomong berdua, selalu hal seperti itu saya tanyakan. Kenapa? Dan gak akan bisa mendahului sampai kapanpun. Oleh sebab itu, kita desain. Ini hanya satu yang saya sampaikan, tapi nanti industri kesehatan juga, industri-industri yang bidang yang lain juga. Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita. Karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki boksit, memiliki tin, timah, memiliki. Dan potensi kita ini gede sekali. Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah. Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Memang, sudah saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, berhenti saja? Enggak. Saya sampaikan pada Menteri banding urusan nikel.
Karena ini ceritanya belum rampung kalau kita berhenti. Ya, ekosistem besar yang kita impikan ini nggak akan muncul. Seperti chip, seperti komponen digital tadi. Ekosistem besar. Karena sekali lagi, nikel itu kita reserve kita nomor 1. Timah nomor 2. Bauksit nomor 6. Tembaga nomor 7 dunia. Punya semuanya. Membangun ekosistem EV baterai itu kita hanya kurang litium, nggak punya. Saya kemarin sudah sampaikan ke Prime Minister Albanese, Australia punya litium, kita boleh beli dong dari Australia. Terbuka, silahkan. Tapi ternyata dari kita sudah ada yang punya tambang di sana. Ini strategis, benar melakukan intervensi seperti itu. Sehingga ekosistem besar yang ingin kita bangun jadi. Grafit juga sama, sintetisnya bisa kita produksi sendiri sekarang. Artinya ini sudah jadi. Yang paling sulit adalah mengintegrasikan, karena ini ada di tempat-tempat yang berbeda. Ada tembaga di Papua, ada tembaga di Sumbawa, ada nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi yang lain, ada bauksit di Kalimantan Barat dan di Kepri. Mengintegrasikan ini sebuah barang yang tidak gampang, sehingga jadi sebuah ekosistem itu. Inilah yang terus saya mati-matian ini harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain. Saya mati-matian untuk ini. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita, percaya saya, mereka yang akan datang ke kita untuk mencari, untuk beli EV baterai kita. Sehingga saya sampaikan, kita ini terbuka. Silahkan datang, partneran dengan private sector, partneran dengan BUMN, sehingga jangan sampai kita ini ditinggal. Ini kuncinya di situ tadi, di Amerika Latin. Mereka membuka investor sendirian, bertahun-tahun menikmati teknologi, nggak ada transfernya, sehingga tidak ada ketergantungan itu. Inilah yang ingin kita bangun, hanya satu ekosistem dulu. Belum nanti ekosistem yang berikut-berikutnya. Kalau ini jadi, percaya saya, perkiraan saya 2026-2027 kita sudah kelihatan lompatan ini akan kelihatan. Akan berbondong-bondong masuk industri, karena industri otomotif ke depan, baik itu sepeda motor, baik itu mobil listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik, itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50% dari demand dari pasar yang ada. Inilah yang harus kita tangkap. Begitu ini jadi, saya kemarin hitung-hitungan, saya hitung berapa sih? 60% mobil listrik, kendaraan listrik akan tergantung kepada EV baterai kita. 60% dari pangsa pasar yang ada di dunia. Inilah kekuatan besar kita nanti. Seperti tadi komponen digital, seperti tadi chip.
silakan Bapak Ibu yang memiliki kekuatan untuk masuk ke sana. Sehingga nanti ada transfer teknologinya, ada transfer of knowledge-nya, dapat kita. Ini kan kita baru saja urusan, jangan sekali lagi urusan kecil-kecil, urusan proyek kecil-kecil. Ya proyeknya gede tapi itu buat saya kecil. Cara berpikir seperti itu. Lapor ke saya, Pak, sekarang. Dulu ekspor nikel mentah 1,1 billion US dollar. 4-5 tahun yang lalu. Sekarang sudah 20,8 billion US dollar. Ya itu bagus. Tapi bukan itu tujuan kita, belum. Itu baru step pertama. Bukan tujuan utama kita, bukan di situ. Tujuan utama kita adalah membangun sistem, membangun ekosistem besar. Kalau ini jadi, kita bisa mengintegrasikan ini, bukan hanya urusan mobil listrik, bukan urusan EV saja, bukan urusan sepeda motor listrik saja yang akan tergantung. Nanti yang namanya mobil ya, sasisnya kita sekarang masih beli misalnya. Setelah ini jadi, semuanya dari dalam semuanya. Pesawat, bodi semuanya beli juga dari kita sendiri. Sehingga akan datang itu, perkiraan saya akan datang itu, industri-industri yang berkaitan dengan tadi saya sampaikan. Industri otomotif, industri pesawat, karena memang bahan-bahannya ada di kita. Oleh sebab itu, saya juga senang bahwa 30 bulan terakhir ini kita selalu surplus neraca perdagangan kita. Belum pernah dalam sejarah kita ini surplus perdagangan. Neraca perdagangan kita surplus itu belum pernah. Tapi 30 bulan berturut-turut ini selalu terus surplus terus. Bahkan angkanya ini untuk Januari dan Oktober sudah berada di angka yang tidak kecil. Ini yang menyebabkan kita itu di dalam kesulitan ekonomi dunia, global ekonomi yang sulit, kita itu orang kalau nggak lihat secara detail ini apa atau sebetulnya Indonesia ini. Angka-angkanya ada semuanya kok. Kenapa kita bisa sehat? Karena angka-angkanya ada semuanya. Bisa dibaca dari angka-angka. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya ada yang masih pesimis, kebangetan. Bangetan. Ya kalau nanti ekosistem besar tadi jadi, pindah ke membangun ekosistem besar yang lainnya apa. Kalau ini jadi, lompatan Bu Menteri Keuangan, nanti dilihat lompatan mengenai pajak, entah royalti, entah kalau kita ikut di dalam dividen, entah biaya ekspor, PNBP, pasti 2026-2027 pasti akan melompat, sangat tinggi sekali. Sekarang aja dah mulai kelihatan, ini baru mulai. Bu Menteri Keuangan ini senangnya beliau ini urusan pajak. Jadi saya sampaikan di sini. Dan Bapak Ibu semuanya adalah yang gede-gede, yang memiliki kontribusi terhadap pajak, terhadap income, terhadap pendapatan negara kita. Jadi kita lihat 2014 di industri logam itu hanya 9,6
T. Meloncat sudah 37 T. Ini urusan pajak, penerimaan pajak. Nasional 2014 985, sekarang sudah di 1448, naiknya 50%. Tapi ini baru mulai, ini belum akhir sebuah cerita, baru mulai. Saya sampaikan kalau ekosistem besar nanti jadi, lompatannya akan kelihatan. Dan kalau sudah penerimaan pajaknya itu tambah, artinya apa? Anggaran untuk dana desa bisa ditambah. Artinya apa? Masyarakat desa juga menikmati dari ekosistem yang kita bangun ini. Bukan berhenti di situ saja. Jangan keliru. Karena dana desa yang telah kita gelontorkan selama 6 tahun sudah 468 triliun. Artinya peredaran uang yang ada di desa-desa kita 74.800 desa yang kita miliki menjadi semakin berputar kan semakin banyak. Dan itu mau tidak mau akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita yang ada di desa. Inilah saya kira yang namanya keadilan. Bapak Ibu semuanya bayar pajak dan pajak itu dialirkan lagi ke desa, dialirkan lagi kepada masyarakat yang rentan lewat bantuan sosial. Dari mana itu? Ya tadi dari pajak, dari PNBP, dari royalti, dari dividen. Sekali lagi kita tidak perlu kecil hati, tidak perlu takut urusan kalah digugat EU, kita kalah kemudian kita mundur, enggak. Nah, nanti ada babak kedua lagi kita ingin lakukan. Karena apapun yang namanya negara maju itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Itu pasti. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembang ini ada yang maju, menjadi negara maju juga banyak yang nggak rela. Dan itu ya manusiawi, nggak perlu kita sakit hati dan enggak. Tetap kita berusaha agar bagaimana visi kita agar bisa menjadi negara maju. Jadi sekali lagi kita semuanya, saya sudah menerima rekomendasi untuk situasi yang sekarang tidak mudah, tetapi sekali lagi kita semuanya harus tetap optimis meskipun harus penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan kehati-hatian. Saya pun menyampaikan kepada para menteri dalam membuat kebijakan agar super hati-hati, prudent, jangan sampai sekecil apapun salah, karena keadaannya bukan keadaan yang normal, tapi keadaan yang tidak normal sekarang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar Pak Suta menyampaikan 7 rekomendasi, karena kita semua pengen naik ke langit yang ke-7 gitu ya Pak ya. Dan kalau saya tadi lihat 7 ini, walaupun disebutkan kebijakan fiskal itu adalah bagian yang nomor 6 dan disebutkan hanya untuk membuat stimulus dan penjaga suplai dan permintaan, tapi sebetulnya rekomendasi 1 sampai 7 itu semuanya ada hubungannya dengan fiskal. Dari hubungannya masalah kesehatan, masalah politik beliaunya, tapi pemilu biayanya dari APBN, Mbak.
nilai tukar kami dengan Bank Indonesia, karena ini juga akan menyangkut bagaimana kita strategi fiskal moneter kita dalam menghadapi turbulensi, terutama karena kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan cepat dari negara-negara maju. Kemudian sisi permintaan terjaga, itu demand management, makanya kita bersama Pak Menko bicara mengenai bagaimana menjaga daya beli rakyat melalui inflasi yang rendah, termasuk menggunakan instrumen fiskal untuk subsidi, kompensasi, memberi insentif kepada pemerintah daerah supaya mereka bisa ikut menjaga inflasi rendah, terutama dari sisi faktor makanan. Kemudian sisi supply terjaga, terutama tenaga kerja, bahan baku, energi, itu policy mengenai bea masuk, pajak, dan yang lain-lain, dan policy fiskal kita. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan bagaimana 2023 outlook dari perekonomian, kalau kita lihat perkembangan 2022 yang perlu untuk diwaspadai di 2023, officially sebagai Menteri Keuangan saya selalu mengatakan Undang-Undang APBN 2023 mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 5,3%. Jadi kalau saya bicara 5,3% itu karena ada di dalam Undang-Undang APBN 2023. Namun sama seperti kita melihat setiap tahun selalu ada upside risk, downside risk. Kalau kita lihat 2023, apakah tantangan kita untuk bisa tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%? Nah, lihat environment global tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Suta awal, geopolitik yang menimbulkan dampak. Meskipun kita juga lihat kejadian seperti geopolitik itu turning point seperti perang pada bulan Februari, di tengah-tengah kami sedang menghost menteri-menteri keuangan waktu itu. Jadi perang itu langsung tipping point, mengubah semua dinamika pembahasan finance track di G20. Nah, di sini kita melihat bahwa kemungkinan juga tipping point bisa terjadi juga di tahun 2023 kalau kemudian terjadi negosiasi dan kemudian perangnya berhenti. Namun yang mungkin tidak bisa menciptakan tipping point cepat adalah fenomena harga-harga dari pangan dan energi, meskipun ini pun ada hubungannya dengan geopolitik, karena momentum pemulihan ekonomi dunia memang kemudian menjadi dimoderasi karena kenaikan inflasi global yang sangat tinggi. Nah, kenaikan dari interest rate dan tightening monetary policy memang didesain untuk memoderasi sisi permintaan sehingga inflasi tidak running wild istilahnya. Nah, ini yang akan pasti terjadi paling tidak setengah tahun depan. Interest rate-nya tinggi, inflasinya menurunnya mungkin mulai bertahap. Itu resiko pertama yang harus kita lihat. Dan interest rate yang tinggi, beberapa saat beberapa pejabat di Federal Reserve bahkan menyampaikan it's gonna be high for relatively long. Ini berarti dampak terhadap ekonomi di negara maju mungkin akan terasa sepanjang tahun 2023. Dampaknya kepada perekonomian kita tentu adalah satu, kalau interest rate high terjadi capital outflow. Itu yang sekarang kita rasakan. Surat berharga negara kita dalam hal ini termasuk yang terkena capital outflow dari non-resident. Jadi pemegang surat berharga negara asing kemudian keluar dari Indonesia atau melepas SBN kita. Berarti yield dari surat berharga kita juga akan naik. Interest rate di dalam negeri, Bank Indonesia terpaksa harus juga mengadjust terhadap tren pressure global ini. Dampaknya ke dalam perekonomian tahun depan, seberapa resilient investasi kita tetap bisa bertahan dalam kondisi kecenderungan suku bunga akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Kan itu yang harus kita lihat. Teman-teman perbankan di sini ya akan lihat kredit growth-nya mereka akan tetap resilient atau tidak, dan IPO atau perusahaan-perusahaan yang akan tetap melakukan listed supaya capital dan investment itu tetap terjadi. Ini adalah yang kita akan lihat di 2023, apakah investasi bisa tumbuh tetap terjaga di atas 5%, karena kemarin Q3 yang kita tumbuh 5,7% itu investasi tumbuhnya di 4,9, deket sekali dengan 5.
Itu satu. Jadi kalau investasi bisa bertahan tumbuh di atas 5%, kita punya harapan bahwa resiliensi dari ekonomi kita akibat kenaikan interest rate karena inflasi tinggi dari dunia itu bisa kita jaga. Saya lebih akan bertanya pada CEO di sini, Anda confidence nggak untuk tetap ekspansi sehingga growth investasi di atas 5%? Itu penting. Yang kedua, konsumsi itu rumah tangga yang menjelaskan sekitar hampir 57-56% dari GDP kita, apakah juga tetap bisa tumbuh di atas 5%? Daya beli dari konsumsi kita harus dijaga, dan itulah yang kenapa perhatian Bapak Presiden begitu sampai detail mengenai inflasi ini. Terus menerus diingatkan semua kepala daerah dan kita semua. Fiscal policy, seperti Anda lihat tahun ini kita menaikkan lebih dari 3 kali lipat subsidi dan kompensasi BBM pada saat harga BBM naik di atas $100. Sekarang ada double, ICP-nya di atas $100, kursnya juga relatif di atas asumsi APBN yang 14.750. Inilah yang menyebabkan kenapa tagihan, ini Pak Darmo di sini, Bu Nika nggak ada ya di sini ya, dari Pertamina ada nggak? Ya 2 orang ini yang nagih ke sayanya banyak banget, sampai di atas 500 triliun. Itu untuk menjaga 2 BUMN tetap jalan, masyarakat tetap terjaga daya belinya, karena shock yang terjadi dari luar tidak kita pass through ke masyarakat. Nah, harga ICP ini tahun depan masih akan kita lihat dinamikanya luar biasa sekali. Ada pertemuan OPEC, kemungkinan terjadi perangnya akan terus atau tidak. Kemudian sekarang manuver dari G7 untuk melakukan price cap terhadap oil. Ini semuanya akan mempengaruhi asumsi harga minyak kita tahun depan, yang nanti akan menentukan berapa besar ICP itu mempengaruhi harga listrik dan harga BBM kita. Di saat yang sama kita tetap mempursue atau meneruskan policy mengenai transmisi energi menuju energi hijau. Jadi dalam kondisi guncangan kita juga tidak kehilangan visi jangka menengah panjang kita untuk menjadi negara yang akan makin komit terhadap pertumbuhan ekonomi tapi makin hijau. Nah, ini semuanya menggunakan fiscal tools kita, baik dalam bentuk subsidi, kompensasi, investasi, insentif terhadap investasi, dan juga dari sisi kemampuan kita untuk meng-create policy yang konsisten ke depan. Nah, kalau konsumsi kita bisa dijaga daya belinya di atas 5%, investasi tadi 5%, risiko ketiga adalah ekspor. Ekspor kita kan tumbuhnya sangat tinggi tahun ini karena 2 hal. Volume, itu karena RRT, Amerika, Eropa, Jepang masih cukup tinggi, dan sekarang India sebagai pusat pertumbuhan yang luar biasa, terutama untuk CPO kita. Nah, ini menyebabkan kita bisa memiliki daya tumbuh yang berasal dari eksternal. Kalau dunia temaram seperti tadi disebutkan, pasti permintaan ekspornya juga menurun, komoditas juga tidak akan setinggi itu. Ini menjadi faktor ketiga di dalam outlook growth kita tahun depan. Nah, bagaimana fiscal policy merespons terhadap, di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada resiko yang harus kita kelola. Tadi saya sebutkan APBN 2023 telah ditetapkan, defisit kita di 2,84%. Ini sesuai dengan janji kita bahwa ekspansi fiskal yang extraordinary karena pandemi akan berakhir di tahun ini dan kita kembali kepada disiplin fiskal. Teman-teman mungkin nanya, Bu, kenapa sih perlu disiplin? Pada saat market sekarang sangat turbulence, exchange rate tinggi, interest rate tinggi, kalau Anda nggak punya anchor disiplin fiskal, ya yang terjadi confidence akan runtuh. Bisa terjadi, Anda lihat aja di United Kingdom atau Inggris, salah fiscal position, even ekonomi sekuat Inggris juga ngelempang. Jadi ini adalah salah satu anchor.
atau jangkar untuk menjaga confidence dan stabilitas. Pada saat risk meningkat, harga dari cost of fund meningkat, fiskal kita harus dijaga tetap sehat namun tetap sportif. 2,84% itu lebih dari 530 triliun defisit. Itu cukup untuk memberikan stimulasi. Total spending kita di atas 3.018 triliun. Itu lebih tinggi dari tahun ini dan selama periode COVID. Poin saya adalah fiskal akan tetap suportif tapi tetap prudent karena dia menjadi jangkar dari stabilitas. Inilah yang kemudian akan menjaga momentum pemulihan ekonomi kita tahun 2023. Terakhir saya ingin sampaikan, kalau saya bicara tadi demand side, sisi permintaan, consumption, investment, ekspor, dan government spending, yang dari sisi produksi kita lihat perubahan dari industri. Pemulihan ekonomi kita sudah across the board sekarang. Sektor-sektor yang kemarin terdampak sangat dalam karena pandemi mulai pulih, seperti transportasi, perhotelan, akomodasi. Ini sekarang sudah mulai tumbuh tinggi. Pajak daerah yang basisnya adalah tadi akomodasi, perhotelan, naiknya itu enggak cuma double digit, bahkan ada yang sampai triple digit, ratusan persen. Ini yang menggambarkan ekonomi sudah tumbuh di berbagai daerah. Namun tidak berarti ada sektor yang sekarang mengalami tekanan, yang memang tekanannya muncul karena dinamika ekonomi global yang baru. Makanya kita akan melihat across the board antara berbagai sektor. Sektor manufaktur sekarang shifting banyak sekali ke otomotif, electric vehicle, baterai, itu melonjaknya dan Indonesia sudah termasuk sekarang sebagai destinasi investasi dunia, which is good karena productivity dari sektor otomotif itu jauh lebih tinggi dari manufaktur yang lainnya. Namun beberapa sektor manufaktur pasti akan menghadapi tekanan karena tadi dinamika global, ekspor yang melemah. Sektor perdagangan kita masih cukup resilient. Konstruksi mungkin kita perlu untuk terus perkuat. Selama ini ketergantungan kepada APBN melalui konstruksi dari berbagai macam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia sangat luar biasa. Tentu kita akan lihat sekarang sektor properti mulai bisa bangkit lagi. Memang tidak mudah pada saat interest rate mulai meningkat. Mungkin yang kelompok menengah bawah akan bisa lebih kuat dari sisi pertumbuhannya. Nah, hal inilah yang mungkin kita akan lihat dari sisi production atau dari sektor-sektor produksi, bagaimana kita akan mengkalibrasi policy-policy untuk terus meningkatkan kemampuan daya tahan sisi produksi itu. Jadi saya tutup, pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau Menteri Keuangan ditanya, saya akan jawabnya Undang-Undang APBN. Tapi saya akan menjawab juga bahwa ada resiko yang sangat dinamis yang harus kita lihat dan kita akan coba terus kelola bersama, terutama pelaku ekonomi seperti Anda semuanya, karena ini yang akan menentukan tadi confidence terhadap investment, kemampuan dari ekspor, dan kita bersama-sama menjaga daya beli masyarakat kita. Mungkin itu Pak Renal. Kita akan berusaha untuk naik dari negara berpendapatan menengah menjadi tinggi. Kemudian yang ketiga, tahun 2045 juga disebut, di mana Indonesia diproyeksikan menjadi 1 dari 5 kekuatan ekonomi dunia. Nah, saudara sekalian, berdasar ini maka apapun itu memerlukan pengawalan atau jaminan stabilitas politik dan penegakan hukum, itu mutlak. Ketika Pak Harto dulu membangun Orde Baru dari ke porak-porandaan Orde Lama, itu yang pertama ditekankan adalah stabilitas politik. Karena kalau stabilitas politik tidak ada, ya nggak bisa orang mau investasi, mau berusaha. Kemudian keamanan juga kalau tidak ada tidak bisa. Nah, maka berdasar ini saya ingin menyampaikan hal berikut. Pertama, politik dan keamanan itu menjadi pengawal dari semua yang dikatakan oleh Bu Sri Mulyani dan Pak Erlangga Hartarto lagi tadi.
Jadi kalau politik dan keamanan tidak mampu mengawal ini, ya itu akan gagal kira-kira. Nah, saya bergembira melihat potret politik, hukum dan keamanan tadi disampaikan oleh Pak Suta. Ya, Indonesia termasuk yang terbaik dari sudut Polkam. Ya. Nah, saya sekurang-kurangnya mengutip hasil survei Litbang Kompas pada tahun ini. Itu pada bulan sampai bulan Februari yang dirilis awal Maret itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah itu 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi. Itu di awal tahun ini. Kemudian Polkam itu jauh lebih tinggi lagi. Politik dan keamanan itu di atas rata-rata semuanya, paling tinggi. Tapi pada bulan Juni itu turun menjadi 73, dan sekarang naik lagi menjadi 74%, maksud saya lebih dari 74%. Nah, saudara, dari ini